single fish. Suddenly, wow, a fish so big I can make such a dinner feast tonight. Now it's time to have a party. Add the fish, cookie, and eating. Yummy! Make it, Mom. You can send it using GoFood or GoSendMom. Simple and effective. Have no theory of this problem. Indeed, Tabalik and Samusir Island had a million mystery behind the popular. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I do hope that all of you are in a good condition, yes? Apalagi dalam masa pandemi seperti ini. Hopefully, all of you always keep your healthy. First of all, I would like to ask you one question. Have you watched the previous video about the legend of Tobalik? Is it interesting for you? Dan apakah kalian tahu itu adalah video tentang apa? Yes, it's about storytelling. Nah, bagi kalian yang mungkin belum tahu storytelling itu apa, jadi storytelling adalah suatu teknik penyampaian cerita ataupun kisah ataupun adegan dan juga dialog dalam hal yang sangat menarik. Bisa kita pakai dengan gaya atau intonasi dan juga alat peraga. Nah, for your information, the storyteller ataupun pendongeng pada previous video itu adalah the first winner of storytelling competition at national level. Namanya adalah Dalila Wasana Rahayu dari SMA Nasional Malang. Hebat bukan? Nah, di sini Miss Vida or I myself from SMA Nasional Malang, I would like to share about tips and tricks on 10 secrets how to win storytelling competition. Jadi supaya kalian bisa tahu nih apa saja yang kita perlukan dalam melakukan storytelling. So, are you curious everyone? Okay, so stay tuned everyone and don't go anywhere. So everyone, here are the tips and tricks on 10 secrets to win storytelling competitions and check them out. The first tips is expressions atau ekspresi. Jadi ekspresi ini adalah salah satu penunjang dalam cerita yang sangat penting. Kenapa? Karena kita harus membuat cerita itu bisa menjadi hidup, bukan? Dengan ekspresi marah, sedih, atau bahagia. For example, saya akan memperagakan ekspresi sedih. Jadi seperti itu. Wajah kalian bisa kalian keringitkan dan menggunakan ekspresi sedih. Dan tips kedua adalah eye contact atau menggunakan kontak mata. Kontak mata juga penting dalam storytelling. Kenapa? Karena dalam storytelling kita kan bercerita kepada orang ya, bukan kepada tembok. Jadi biarkan audiens atau penonton kita masuk ke dalam cerita kita dan merasa diajak untuk berinteraksi dengan kita sebagai pendongeng. For example, a long time ago, there lived a beautiful princess who lived in a very big palace. She was very beautiful and her skin was as white as snow. Jadi seperti itu, bukan seperti ini. A long time ago, there lived a beautiful woman who lived in a very big palace. Lah loh,
kita. Bisa kan? Oke, next move on to the third tips, yaitu tips ketiga, yaitu body language. Apa itu body language? Yaitu bahasa tubuh. Jadi, dalam storytelling, bahasa tubuh juga penting. Kalau ingin memenangkan suatu kompetisi, maka kalian perlu untuk membuat body language yang menarik. Ya, jadi misal kalian ingin memperagakan body language-nya anak kecil atau bahasa tubuhnya anak kecil, biasanya kan suka begini ya. No, please, buy me some candies, buy me some balloons. Seperti itu. Jadi body language itu adalah sebuah gesture, bisa berupa tangan kita, dan kalian gerakkan seolah-olah itu adalah karakter yang ingin kalian ceritakan. Bisa kan? Oke, now move on to the fourth tips, yaitu body movement. Body movement juga sangat penting dalam storytelling, karena dalam storytelling, pergerakan atau perubahan gerakan kita adalah menentukan siapa sih karakter itu. Jadi contohnya, dari awal kalian ingin menceritakan sebuah cerita Snow White nih. Nah, jadi ketika kalian ingin Snow White-nya ada di posisi sebelah kiri, saya rekomendasikan bahwa dari awal sampai akhir, jika Snow White-nya ingin berbicara, maka harus ada di posisi kiri. Begitu pula misalnya Snow White-nya ingin berkomunikasi dengan prince atau pangeran, dan dari awal posisi prince ini ada di posisi sebelah kanan. Maka dari awal sampai akhir saya rekomendasikan antara Snow White dan Prince akan terlihat perbedaannya, sehingga penonton tidak bingung. Oh, jika pendongengnya di sebelah kiri dan memiliki suara seperti wanita, maka itu adalah Snow White. Begitu pula jika ada di sebelah kanan dan suaranya seperti lelaki, berarti itu adalah Prince atau pangeran. Saya contohkan ya. Snow White, please, will you marry me? Because I fall in love with you from the first sight, Snow White. Yes, my prince, I will. Thank you. Nah, coba tuh dilihat. Body movement saya tadi adalah ketika si prince-nya berdiri dan akan menuju ke Snow White, maka harus halus ya atau smooth. Dan juga kalian bisa atur tuh jaraknya, jangan terlalu jauh dan juga jangan terlalu dekat. Jadi penonton bisa paham, oh berarti setelah prince itu berbicara, maka di sini kalian bisa contohnya mungkin mengibaskan sebuah gaun ya. Jadi bisa tahu tuh kalau yang akan berbicara selanjutnya adalah Snow White. Begitu caranya. Jadi bukan seperti ini. Oh, Snow White, I fall in love with you. Will you marry me? Nah, jadi jangan gerusa-gerusu seperti itu. Atau bahkan, Oh, Prince, Snow White, I fall in love with you. Will you marry me? nah, ngapain pakai lompat-lompat? Nggak usah. Jadi perpindahannya harus jelas dan juga kalau bisa harus halus ya. Jangan lompat-lompat ke sana kemari supaya penonton tidak bingung. Oke, sekarang kita masuk ke tips kelima, yaitu blocking. Oh, pasti ketika ingin bercerita, baik itu dalam sebuah drama ataupun dalam sebuah film, kan nggak mungkin ya penonton ada di depan, kalian ada di belakang. Maksud saya membelakangi penonton seperti ini. Loh, cerita kemana? Ya kan? Nggak mungkin kalau kalian bilangnya seperti ini, long time ago, sedangkan penontonnya ada di belakang kalian. Kan jadinya lucu ya, jadinya aneh gitu ya. Nah, perhatikan juga blockingnya dalam storytelling. Oke, sekarang masuk ke tips yang keenam ya, yaitu switching voice atau perubahan suara. Nah, dalam storytelling juga sangat penting nih untuk membedakan antara karakter yang satu dengan yang lain. For example, kalian ingin bercerita tentang fabel, karakternya adalah gajah dan juga bebek.
Nah, untuk membedakan, misalnya karena gajah itu tubuhnya besar, maka suaranya lebih dalam. Ya, contohnya seperti ini. Hey duck, how are you today? Dan bebeknya akan menjawab seperti ini. Hey, yes, I'm fine. Wait, thank you. Wait. Bisa seperti itu. Jadi akan terlihat mana yang gajah, mana yang bebek. Nah, perubahan suara itu juga harus didalemin ya untuk menceritakan storytelling yang bagus. Kemudian berikutnya adalah intonation and stress. Nah, tips yang ketujuh ini juga berkaitan dengan switching voice itu tadi. Kenapa? Karena naik tingginya atau tinggi rendahnya suara itu sangat penting dalam bercerita suatu cerita. Nah, di sini saya akan berikan contoh. Misalnya ada intonasi atau penekanan pada kalimat yang akan saya contohkan ini. What? No! Not Snow White! Never! I will kill her! Nah, di situ ada penekanan-penekanan khusus terhadap kata-kata yang misalnya ingin membunuh, kill, atau di situ juga what. Nah, di situ ada nada suara yang semakin tinggi seperti itu, ya. Kemudian untuk tips yang ke-8 adalah pronunciation. Nah, tentu ketika belajar bahasa asing juga pronunciation adalah hal yang menjadi hal yang paling utama. Kenapa? Karena dalam melafalkan juga harus tepat. For example, kalian ingin bilang once upon a time, kan nggak mungkin kalian bilangnya once upon a time. Nah, seperti itu. Jadi harus dipelajari ya untuk pronunciation-nya, dan itu bisa kalian cek lewat kamus digital ataupun kamus manual. Di situ ada yang namanya phonetics. Tapi karena sekarang zamannya sudah modern, bisa tuh kalian langsung dengarkan bagaimana native speaker untuk mencontohkan suatu kata dalam bahasa Inggris. Nah, semoga itu bisa bermanfaat bagi kalian dalam bercerita di storytelling. Oke. Tips yang ke-9 yaitu property. Nah, kenapa properti menjadi salah satu hal yang penting juga, meskipun ada juga kompetisi yang tidak memperbolehkan menggunakan properti atau bahkan propertinya tidak dijadikan salah satu unsur penilaian. Nah, ketika ada lembaga yang memang memperbolehkan menggunakan properti, so please make use of it. Harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Kenapa? Karena disitulah poin bisa kita ambil ya. Jadi buatlah sehidup mungkin ceritanya melalui properti-properti yang bisa kalian gunakan. Apa saja sih properti yang bisa digunakan? Salah satunya yaitu bisa puppet atau wayang ya. Bisa puppetnya juga berupa kertas juga boleh, dan juga bisa dolls atau boneka, toys, mainan, misalnya mobil-mobilan atau mungkin tembak-tembakan ya, seperti itu. Dan bisa juga menggunakan properti digital, misalnya PPT, itu juga diperbolehkan. Intinya bisa membuat cerita lebih kreatif melalui alat peraga tersebut. For example, kalian ingin ceritanya itu ada sebuah danau, maka bisa berupa gambar danau atau bahkan mungkin pakai kolam-kolam dibuat langsung dari handmade, itu juga boleh. Jadi membuat cerita lebih menarik sehingga penonton menjadi tidak bosan untuk mendengarkan cerita kita, gitu. Kemudian tips yang paling akhir yaitu tips ke-10, but this is the most important thing yang harus dimiliki oleh para pendongeng atau storyteller. Apa itu? Yaitu high confidence atau rasa percaya diri yang tinggi, serta high bravery, keberanian yang tinggi. Nah, tanpa rasa percaya diri yang tinggi, tidak akan mungkin bisa untuk tampil di depan halayak umum. Maka mulai sekarang
sekarang, if you want to be a good storyteller, kalian harus belajar nih untuk mengembangkan dan meningkatkan rasa percaya diri kalian untuk tampil di depan umum. Caranya bagaimana sih, Miss? Bisa, ketika kalian berkompetisi, kalian bisa berlatih di depan cermin salah satunya. Kalian kan akan berefleksi dengan refleksi kalian sendiri atau cermin kalian sendiri, wajah kalian sendiri, sehingga kalian bisa mengira-ngira, oh wajah saya ekspresinya begini, muka saya begini, ketika sedih begini, jadi bisa dikira-kira sendiri dan itu bisa menambah rasa percaya diri kalian. Begitu. Well guys, that's all tips and tricks on 10 secrets how to win storytelling competitions. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian semua ya. Dan kalian yang memiliki passion untuk storytelling, jangan lupa keep practicing and happy trying everyone. Dan jangan lupa juga ikuti terus video-video yang lain yang ada di channel YouTube SMA Nasional Malang. Don't forget to subscribe, like, comment, and share. Kalian juga bisa bertanya ataupun kalian juga bisa request tuh ingin video-video apa selanjutnya di kolom komentar ya. Okay, I think that's all everyone. Thank you so much for your attention. Have a nice day and see you on next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye. SMA Nasional Malang, we are excited